Oke sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat. Saya ajak Anda untuk melihat dari beberapa koleksi yang sudah saya serviskan untuk di Warangkaya. Nah, seperti apa? Coba kita akan melihat dulu dari tombaknya sobat. Nah, ini adalah tombak second berukir seperti ini. Nah, ini sangat bagus banget ya. Bagus banget dan juga bisa dikatakan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, coba kita akan melihat. Nah, tombaknya seperti ini sobat. Ini kalau di dalam pengetahuan saya kayaknya kok masuk di dapur ini sobat, dapurnya dapur Korowelang. Nah, looknya look berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini looknya look 7, Korowelang look 7. Pamornya sendiri ini masuk di pamor kayaknya adalah pamor Wasputa sobat. Wasputa kalau di sini kayak Wasputa, tapi kalau kita balik seperti ini seperti kayak pedaringan kebak. Sebenarnya ini adalah pamor yang mubiar, hanya saja ini adalah warangan lama, jadi memang saya melihatnya masih bagus warangannya, akhirnya masih belum saya warangi. Nanti coba saya pertimbangkan lagi apakah ini perlu untuk diwarangi kembali ataukah saya biarkan seperti ini. Tapi biar lebih maksimal sebenarnya, karena warangkanya sudah bagus, harusnya ini juga diwarangi. Nanti coba akan saya pertimbangkan dulu ini sobat. Nah, ini adalah yang pertama. Nah, lalu sama-sama ini ukirnya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur. Kalau di dalam dunia Tosanagi terkenal adalah Omyang Jimbe. Omyang Jimbe atau putut kembar sobat. Coba Anda nikmati dulu ini keindahan dari warangkanya. Nah, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali. Nah, pusaka ini saya dapatkan dulu dari Pak Rahmat. Jadi saya waktu itu berkunjung ke rumah Pak Rahmat. Beliau memiliki satu buah pusaka yang sebenarnya itu ada di dalam angan-angan saya. Saya memang pengen banget memiliki keris dengan dapur Omyang Jimbe atau balito kembar gitu. Atau putut kembar. Akhirnya terus Pak Rahmat itu mempunyai koleksi. Nah, pada pandangan pertama sobat gitu, saya sudah jatuh hati. Saya kok ser dengan pusaka ini ya. Untuk di pamornya sendiri pamor kelengan. Jadi waktu itu saya melihatnya itu untuk di ornamen dari pututnya atau Omyang Jimbe-nya itu kayaknya unik banget gitu loh. Akhirnya terus saya tanyakan maharnya, Pak, apakah itu dimaharkan gitu. Saya bilang ya Mas Tony, memang ini dimaharkan katanya gitu. Akhirnya terus saya berhasil untuk memaharinya. Nah, setelah selang 1 hari apa 2 hari gitu loh, juragan Pak Rahmat itu datang lalu menanyakan, kok saya nggak dikabari kalau sampean punya pusaka seperti itu, pusaka bagus kayak gitu. Wah iya lupa, ini sudah dimahari oleh Mas Tony katanya gitu. Coba ditanyakan ke Mas Tony apakah itu dimaharkan, kata beliau seperti itu. Nah, waktu itu memang wah kayaknya masih belum ini Pak, saya kok masih suka gitu loh. Coba saya ajak Anda untuk melihat dari pusakanya seperti apa ini sobat. Nah, ini sudah saya warangi. Nah, ini sudah diwarangi oleh tukang saya maksudnya. Seperti ini. Untuk dibilahnya memang apa ya, bisa dikatakan cuma hitam gitu saja. Dan ini wungkul atau apa ya, bilahnya itu kayak setengah membulat gitu loh sobat. Nah, wungkul akhirnya memang tebal banget. Nah, tebal seperti ini. Nah, ini adalah ornamen dari orangnya. Nah, di sini ada kupingnya, itu terlihat jelas banget ini. Nah, seperti ini. Sangat luar biasa sekali ya. Ini kalau nggak salah kapan hari sudah ada 2 orang sebenarnya yang berminat dengan pusaka ini dengan nominal mahar yang sama gitu. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Nah, lalu ketiga ini agak lebar ini sobat untuk di godongannya. Nah, di warangkanya yang ini agak lebar. Nah, ini bagus loh. Ini belum saya belum saya rapatkan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau nggak salah dapurnya Sabu Inten 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya 11. Ini adalah dapurnya, dapur Sabu Inten sobat. Pamornya sendiri ini adalah pamor wos utah. Ini sangat luar biasa, bagus gak ini pusakanya? Ini pusakanya bagus. Kalau kita melihat di bagian sini ini ada jenggotnya. Nah, ada jenggotnya. Kalau nggak salah masuk di apa ya, dapur apa itu gitu loh kemarin. Tapi untuk di pemiliknya, pemilik dari keris ini bilangnya Sabu Inten. Ini Sabu Inten Mas Tony. Jadi bukan dapur lain. Dapur apa ya? Kapan hari saya melihat di buku itu ada keterangan gitu loh. Kalau nggak salah Carito Daleman. Ini di bagian atas kembang kacangnya. Nah, ini ada jenggotnya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Saya akan menunjukkan sekilas gitu saja. Nanti untuk di pusaka yang ulasan yang apa ya, lengkap, biasanya akan saya buatkan video tersendiri. Nah, ini adalah pusaka dari almarhum simbah saya. Nah, seperti ini. Setelah saya warangi dan juga setelah diserviskan warangkanya, akhirnya muncul aura keindahannya seperti itu. Kita akan melihatnya nih sobat. Oke, nah ini adalah dapurnya, dapur Jalak Tilam Sari. Pamornya adalah Ngulit Semongko. Nah, ini adalah salah satu dari pusakanya almarhum simbah saya sobat. Nah, di sini saya hargai. Di sini saya apa ya, bisa dikatakan itu saya sangat menghormatinya, menghormati pusaka-pusaka itu. Karena apa? Karena memang sebenarnya setiap dari pusaka itu adalah bahasa doa. Ada sebuah doa, ada sebuah harapan yang tertanam atau tersemat pada sebilah tosan aji. Itulah kenapa saya akan sangat memuliakannya. Memuliakannya itu bukan berarti untuk menuhankan atau yang lainnya, bukan. Saya hanya ingin merawatnya dengan perawatan yang sebisa mungkin itu maksimal menurut saya gitu. Jadi saya tidak akan asal-asalan. Jadi saya betul-betul ingin menghargai dari karya seni ini sobat. Nah, untuk selanjutnya adalah ini. Nah, warangkanya sudah sangat bagus banget dan juga untuk diisinya. Nah, ini dapur apa kira-kira ini sobat? Looknya look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini looknya look 9. Ini bisa dikatakan masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini pun juga sudah saya warangkan di tukang saya. Ini kalau nggak salah untuk di pamornya sendiri masuk di pamor was utah juga ini kayaknya sobat. Nah, di bagian ini ada tende apa pesi gapit. Nah, ini. Nah, bolak-baliknya ini pesi gapitnya. Nah, seperti ini. Sangat apa ya? Unik gitu. Sebenarnya setiap pusaka atau setiap tosan aji itu memang memiliki keunikan tersendiri. Ini saya dapatkan dari adik saya. Nggak tahu adik saya kapan hari itu dapat dari mana gitu loh. Nah, selanjutnya ini setelah diserviskan seperti ini. Nah, ini pun juga lawasan ini sobat. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya Kediri. Nah, ini teman Kediri. Saya mendapatkan pusaka bagus itu dari beliau. Nah, kalau Anda masih ingat, ini adalah combong. Jadi ini berlubang. Dia tidak pamengkang tapi combong. Nah, dia combong gitu loh. Jadi memang lubangnya ini kalau menurut saya ini memang disengaja karena ada tujuan tertentu. Nah, salah satunya adalah agar maksud atau cita-cita atau harapan dari sang pemilik pusaka ini gampang tembus, nah, gampang berhasil gitu loh. Tujuannya di dalam pembuatan combong, di dalam pengetahuan tosan aji saya seperti itu. Nah, kalau Anda melihat di sini ada bisa dikatakan kayak pamor tibannya gitu ya, seperti kayak pamor tambal gitu di bagian sini. Karena untuk di bagian yang lainnya ini putih, sedangkan di sini dia berwarna hitam sendiri sobat. Ini dapurnya adalah Jalak Tilam Sari, Gagah Merbawani ini sobat. Oke, kita lanjut lagi. Cuma sekilas gitu saja.
Baru ini yang kapan hari sudah ada yang menanyakan sebenarnya pusakanya ini. Cuma waktu itu saya memang Pak masih belum selesai untuk diservis warangkanya. Mohon ditunggu dengan sabar gitu sahabat. Akhirnya terus ya sudah, nanti kalau sudah selesai Mas Tony silakan dikabari. Nah kemarin sebenarnya beliau sudah saya kabari, Pak, insya Allah besok akan saya fotokan gitu. Nah, pusakanya gagah merbawa ini sahabat. Nah, juga masih sangat tebal, pucukan panetesnya sangat tegas banget. Nah ini dengan pawaan godong puhung. Godong puhung ini adalah langgam PB. Kalau menurut dari salah seorang teman saya itu, langgam PB seperti ini adalah salah satu cirinya godong puhung seperti ini, katanya seperti itu sobat. Kalau untuk di dapurnya sendiri, kira-kira ini masuk di dapur apa ya? Kapan hari ada yang bilang ini adalah jalak tilam sari juga sobat. Nah ini bagus banget ini. Oke, udah. Lanjut lagi sobat. Nah lanjut lagi saya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah warangka yang akhirnya setelah diserviskan ternyata bagus karena ada pelet kenditnya seperti ini. Untuk di kerisnya sendiri ini sudah saya ganti. Jadi ini adalah bukan warangkanya, bukan warangka aslinya, karena warangka ini adalah milik dari keris dengan pamor udan Mas. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda kerisnya seperti apa. Waktu masih dalam keadaan kotor saya dapatkan itu bilahnya itu agak kehijauan, dan kebetulan ada tamu ke rumah saya, orang Madura. Waktu itu sudah berminat dengan pusakanya, cuma belum saya lepas. Nah ini adalah dapurnya jalak nguri yang kemarin saya dapatkan. Ini masih sangat tebal banget sobat. Maaf, jalak ngoceh. Ini adalah jalak ngoceh, bukan jalak nguri, jalak ngoceh. Nah ini masih sangat tebal banget. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda kerisnya, pemilik dari warangka aslinya gitu. Nah ini sebenarnya memang bagus karena ini adalah warangka baru, kayunya kayu telesium. Kemarin pun juga kalau nggak salah, seingat saya tukang warangka saya pun juga bilang, Mas ini untuk di kayunya ternyata peletnya bagus gitu loh, motifnya bagus. Nah ini adalah pusakanya sobat. Ini adalah pusaka dengan pamor udan Mas. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur tilam upih. Nah ini dapurnya dapur tilam upih. Saya memiliki 2 tilam upih yang sama-sama berpamor udan Mas. Hanya saja bedanya di bagian untuk pusaka yang satunya lagi itu dia untuk ditikel alisnya dia nerjang gandhi, sedangkan ini tidak sampai nerjang gandhi ini. Nah, ini adalah pemilik dari warangka ini sobat. Nah, ini karena waktu itu tak lihat kotornya itu kebangetan. Nah, kotornya kebangetan dan kucel banget, bisa dikatakan itu dakinya gitu loh. Daki dari warangkanya sangat tebal, akhirnya terus tidak saya pakai, sudah saya geletakkan begitu saja. Akhirnya terus saya lihat-lihat lagi gitu loh, kok kayaknya ada muncul semacam kayak peletnya gitu loh. Akhirnya daripada penasaran gitu, terus tak buatkan di pusaka jalak ngoceh tadi sobat. Mudah-mudahan ini pelet beneran, bukan pelet spidol. Ternyata memang bener ini adalah pelet beneran, bukan pelet spidol. Dan ini utuh loh ini peletnya ini. Nah untuk di pusakanya aslinya adalah pusaka ini sobat. Ini adalah warangkanya milik pusaka ini, tilam upih pamornya udan Mas. Nah ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi juga ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan untuk di keris ini sobat. Nah ini coba kita akan melihatnya. Nah ini adalah pusakanya. Kalau menurut saya ini masuknya di
kemarin pemiliknya itu mendapatkannya dari salah seorang yang kaya katanya gitu. Itu adalah miliknya orang kaya mas gitu. Nah, lalu untuk di dapurnya beliau bilangnya adalah, seingat saya Jalak Nguri, tapi setelah saya lihat kok lebih mirip ke dapur Pulang Geni ini sobat. Nah, kalau ada yang punya pendapat ini malah lebih masuk di brojol Mas Tony ya silakan. Karena di sini saya melihat ada odo-odonya meskipun tidak terlalu jelas. Nah ini, nah ini. Oke lanjut lagi sobat. Nah selanjutnya adalah ini adalah pusaka Melayu. Ini bagus ya ternyata untuk di warangkanya. Nah untuk di pusaka ini masuk di pusaka patrem sobat. Nah ini masuk di patrem, pamornya sangat penuh banget ini. Pamornya bisa dikatakan ini adalah pamor pedaringan kebak. Nah ini setelah diwarangi seperti ini. Dan ini untuk di gonjonya ini adalah gonjo iras. Nah ini. Oke kita lanjut lagi biar nggak lama-lama. Nanti kalau untuk di versi lengkapnya akan saya buatkan tersendiri untuk di videonya. Nah ini adalah yang saya dapatkan dari salah seorang Wakapolresta Bes. Wakapolresta Bes. Ini adalah pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur Tumenggung. Kalau Anda melihat di sini, ricikannya ini sangat jelas sekali, sangat tegas banget. Sangat menyenangkan ini pusakanya. Nah, bilanya seperti ini. Bilanya hitam, tapi di bagian gonjonya ada semacam kayak putihnya seperti ini, kayak gonjo Sanggabuwana seperti ini. Oke lanjut, ini tidak saya warangkan karena memang masih bagus, jadi memang kalau menurut saya di orangnya kayaknya memang dirawat ya. Nah jadi dirawat. Nah ini untuk di pusaka ini adalah pusaka kalau nggak salah Kebulajer ini. Ini adalah pusaka Kebulajer dengan pamor batu kelapa. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan. Nah, pusaka ini bentuknya adalah ulang tumanggal. Jadi style dari warangkanya adalah ulang tumanggal. Bentuknya seperti kayak bulan seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah untuk di kerisnya sendiri ini dapurnya adalah dapur sempaner, itu dari pemiliknya seperti itu. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya lebih condong ke Sujen Ampel karena ini tidak ada tikel alisnya. Tapi kemarin itu saya bertanya kepada beberapa senior pesan aji bahwasanya yang seperti ini pun juga masuknya di dapur sempaner. Kalau Sujen Ampel itu dia untuk di ujungnya agak sedikit lancip seperti kayak Sujen seperti namanya. Sujen itu adalah tusuk sate. Jadi bentuknya memang agak meruncing di bagian atasnya. Nah, kalau yang seperti ini masuk di dapurnya dapur sempaner. Untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor lentang kemukus sobat. Nah, bentuknya ada garis, garis lurus di bagian bawahnya. Ini ada pamor seperti ini. Ini kayak apa ya? Nunggak semi ataupun juga bawang sebungkul. Nah, ini adalah dapurnya sempaner, pamornya adalah pamor lentang kemukus. Nah, pamornya lentang kemukus. Bagus loh ini kerisnya. Ini kapan hari yang sempat ditanyakan oleh salah seorang penonton saya gitu. Orang Kalimantan. Iya. Cuma waktu itu memang belum selesai digarap warangkanya. Nah, lanjut lagi yang dua ini sobat. Nah, dua ini. Nah ini yang saya dapatkan dari teman Kediri. Nah waktu itu dalam negosiasinya ditunjukkan kepada saya sebenarnya adalah untuk di dadarnya, bukan dadar ini. Nah, dadar aslinya bukan ini memang mas, tapi ini adalah dadar saya sendiri karena warangkanya kok bisa dikatakan serasi dengan dadar ini, akhirnya tak pasang di sini. Akhirnya terus gini, mas kalau memang untuk di dadar yang itu nggak apa-apa, saya mau memaharinya, tapi kalau diganti dengan dadar yang lainnya saya nggak mau, karena dadar aslinya kata beliau adalah kemuning werut. Sebenarnya memang bagus gitu loh,
tapi tidak serasi, karena untuk di warangkanya sendiri ini adalah kayunya kayu timoho gitu loh. Masa dedernya deder kemuning werut kan nggak masuk. Akhirnya terus saya minta pokoknya yang itu gitu loh. Kalau Anda melihat ini bagus loh, ini ternyata warangkanya dan juga dedernya. Dan ini tembus ini ukirannya sobat. Nah, ini tembus. Jadi ini adalah kerawangan. Sangat luar biasa sekali. Kalau Anda melihat di sini, ini pun juga untuk di pendoknya ini kayaknya pendok istimewa ini. Coba kita akan lihat wujud dari pusakanya. Nah, wujudnya seperti ini. Ini adalah dapurnya, dapur kebu kantong sobat. Salah satu dari dapur kebu yang bisa dikatakan agak langka. Nah, pamornya sendiri adalah kita sangat bisa dikatakan sangat mencolok sekali di bagian sor-sorannya. Ini adalah kul buntet. Nah, kul buntet, dan di bagian ini adalah tirta tumetes, ada udan masnya tiban. Nah, ini ada udan mas tiban. Nah, beliau pun kapan hari pun juga bilangnya seperti itu. Nah, ada pamor tibannya katanya gitu. Akan saya review tersendiri nanti satu persatu. Nah, lalu terakhir ini sobat. Nah, warangkanya bagus ya. Nah, menyala kayak gini. Ini sangat menyenangkan loh ini. Ini warangka lama ini, warangka lawasan, warangka lamen. Nah, coba kita akan melihat pusakanya seperti apa. Oh, ini adalah pusakanya. Untuk di pamornya sendiri, ini bisa dikatakan pamornya itu tidak terlalu mubiar. Jadi pamornya ini neutral, sobat. Ini pamornya pun juga di bagian sor-soran. Kalau Anda melihat, ini juga kul buntet. Nah, di bagian atasnya ini wos putah, tapi juga ada udan mas tibannya. Ini. Atau bisa juga ini tirta tumetes. Nah, tirta tumetes udan mas tiban. Jadi ada 3 pamor. Nah, saat saya mau mengeluarkan keris ini dari warangkanya, ini tercium bau wangi. Kalau nggak salah, mungkin saja untuk di wanginya itu dari warangkanya, kayaknya mungkin loh sobat, dari warangkanya. Kalau dari kerisnya berarti ya memang rezeki saya gitu. Tapi kalau saya lebih condong kayaknya ini adalah dari warangkanya. Kayaknya ini memang apa ya, warangka berkelas di zamannya. Ini ada semacam kayak simbolnya apa ini, padi dan kapas, dan juga ada semacam kayak nama apa ini ya dalam huruf Jawa. Nah, ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini, video melihat-lihat dari pusaka yang sudah saya serviskan warangkanya, bisa saya akhiri. Nanti saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat-lihat dari dapur tombaknya seperti apa saja dan dapurnya apa saja gitu. Kita akan mereviewnya di video berikutnya.